Kekayaan alam Jawa Barat memang tidak ada habis-habisnya untuk dieksplor. Kali ini saya bersama Kang Ipul, kita akan memanen buah campolai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia ciri-ciri buah yang sudah bisa dipanen, yang warnanya tuh sudah kuning merata seperti ini. Yang masih ada hijau-hijaunya juga sebenarnya bisa nih, karena ini bisa diperam beberapa hari. Sekilas, campolai yang matang mirip dengan buah mangga kecil. Hanya saja kulit dagingnya terasa lebih lembut. Ini karena saya nggak bisa lagi gapai buahnya pakai gala, jadi mau coba manjat dulu nih. Buah campolai ini tuh nggak ada musim panennya, jadi bisa dipanen kapan aja dalam jangka waktu 7 bulan sekali. Di daerah beriklim tropis, campolai bisa berbuah sepanjang tahun. Karena didukung oleh tanah gembur yang subur serta udara panas dan lembab. Buah campolai ini disebut juga sawo Belanda karena dia masih termasuk dalam keluarga sawo. Terus juga masyarakat Belanda itu dulu waktu di Indonesia sering banget makan buah ini, makanya disebutnya sawo Belanda. Begitu matang, buah campolai bisa langsung disantap. Rasanya persis banget kayak sawo biasa, tapi teksturnya kayak ubi yang direbus. Tekstur dagingnya lembut dan manis, mirip seperti ubi atau pisang. Hasil panen kita kali ini sudah cukup dan ini ternyata buahnya enak banget. Mobil saya kemudikan menuju tempat yang cocok untuk menggelar tenda. Menu yang saya buat kali ini simple tapi yang pasti enak rasanya. Tinggal digoreng dan sudah selesai. Tekstur dagingnya yang padat dan kering membuat sawo kuning ini cocok dijadikan bahan olahan atau campuran makanan penutup. Tada! Ini dia sudah jadi bola campolai. Sekarang waktunya untuk dinikmati. Dari kawasan Bandung Selatan, perjalanan saya lanjutkan ke sisi Jawa Barat bagian utara. Tujuan saya masih daerah dataran tinggi. Mengeksplor salah satu keindahan alam yang ada di Subang, saya akan mengunjungi curug yang ada di Desa Cicadas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sudah sampai di Curug Goa Badak. Disebut Goa Badak karena di belakang curug ini ada buah yang besar sekali. Suara gemericik air serta pepohonan yang rimbun merupakan kombinasi sempurna antara suara dan warna alam. Gak afdol kalau nggak ngerasain langsung airnya. Keindahan curug tidak hanya terletak pada rangkaian air yang jatuh, namun dipengaruhi juga oleh ornamen alam di sekitarnya. Airnya jernih banget, saya sampai bisa ngeliat dasarnya bebatuan nih. Bener-bener masih terjaga banget alamnya. Kesegaran dan kejernihan membuat saya betah berlama-lama. Didukung dengan alam yang tenang, memberikan relaksasi selama berada di sini. Suasana dan juga hawa di sini itu sejuk, tapi airnya dingin banget kayak air es.
Jauh dari pemukiman dan ditopang oleh hutan yang masih alami, membuat air di sungai ini tetap bersih dan jernih. Goa ini terbentuk secara alami karena proses geologis serta erosi yang sudah terjadi dalam waktu lama. Ada aliran air kecil nih dari batu yang di pinggir sini. Jadi rasanya kayak hujan, tapi cuma di satu titik aja. Pijat air adalah salah satu yang bisa dilakukan di tempat ini. Tekanan air yang jatuh dapat membantu meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. Dari daerah Priangan, saya melanjutkan perjalanan ke Tanah Para Jawara, Banten. Dengan memacu kuda besi, saya menerabas jalan tanah dan berlumpur. Aman ke bawah. Jalanannya licin sekali, saya hampir sampai terjatuh. Tapi nggak apa-apa, untungnya ada helm jadi saya aman. Tidak menyerah, saya berusaha mencoba lagi. Namun, lagi-lagi tidak berhasil. Mesin motor kembali mati setelah kehilangan tenaga. Percobaan kedua, hampir naik tapi jatuhnya nggak separah yang tadi. Cukup sampai di sini. Teman-teman juga mengalami hal yang sama. Motornya berhenti di ujung tanjakan. Ini memang part tersusah. Hampir semuanya jatuh di sini. Jalur selanjutnya kami melewati landscape persawahan dan perkebunan. Trek lain yang membuat motor tertahan adalah sawah berlumpur milik salah satu anggota tim. Saya terjebak di tengah sawah. Sementara teman-teman terus melaju disertai dengan hempasan lumpur ke badan saya. Semakin kencang putaran roda, semakin dalam ban terbenam ke dalam lumpur. Dengan sekuat tenaga, saya berusaha keluar dari lumpur. Namun, roda motor semakin terbenam, sehingga susah untuk bergerak. Saya sudah tadi lumpur. Motor saya nggak maju-maju, ini saya udah harus gas lagi. Aduh. Meskipun berat, menaklukkan medan berlumpur seperti ini adalah salah satu hal seru saat bermain terabas. Sulit sekali. Coba gigi dua, Kak. Gigi dua, Kak. Pemilihan gigi yang tepat juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Karena perbedaan rasio tiap gigi akan menghasilkan tenaga yang berbeda pula.
Air sungai yang jernih menjadi tempat kami membersihkan diri. Kita sudah sampai di Curug Citaman. Waktunya untuk membersihkan diri karena kita sudah kotor sekali. Setelah bersih dari lumpur, badan terasa lebih segar. Petualangan saya kali ini seru sekali, membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak Penjelajahan saya di daerah Mandalawangi bersama penghobi motor truck